Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sahabat-sahabat, saya ingin sharing tentang hal-hal yang harus dijauhi oleh para santri ketika belajar. Saya sudah mencatat nih, setidaknya ada 8 ya hal-hal yang bisa mengganggu proses belajar mengajar para santri di halaqah. Apa saja? Yang pertama, melamun. Santri itu sering ada yang terlihat melamun begitu. Mungkin ada yang sedang ada masalah di keluarganya atau dengan dirinya sendiri atau dengan temannya dan sebagainya. Sehingga dalam halaqah itu dia nyaris tidak mendapatkan apa-apa begitu. Dia hanya melamun saja. Yang kedua, ngobrol dengan teman. Itu sangat menyita waktu ya, ngobrol dengan teman menyita waktu dan menyita fokus dia. Ini mau menghafal gimana misalnya, sementara dia terus saja ngobrol dengan temannya. Tidak henti ngobrol terus. Wah, sulit pokoknya kalau seperti itu. Mood menghafalnya hilang, semangatnya juga ya pasti bakal terganggu. Kemudian yang ketiga itu main-main, misalnya pulpen diputar-putar misalnya, atau meja digoyang-goyang dan sebagainya. Itu banyak sekali gitu kan, hal-hal yang tidak perlu lah dilakukan. Kemudian yang keempat itu ngantuk berat yang bahkan nyaris tidak bisa dibuka lagi matanya begitu kan, saking ngantuknya. Dan itu juga sama ketika dia menghafal pelajaran apapun ya, termasuk menghafal Quran juga, itu gak akan masuk kalau dianya ngantuk berat. Solusinya ya harus segera cuci muka, dan yang paling sempurna adalah dengan berwudu, karena dengan berwudu nanti akan segar kembali, baik mukanya, badannya maupun pikirannya. Kemudian yang selanjutnya apa? Tidak hadir ya, baik itu karena alfa, karena izin, karena sakit, dan yang paling parah adalah karena alfa tanpa keterangan. Terkhusus untuk yang sakit ataupun izin itu seharusnya bisa dipastikan dulu begitu, apakah misalnya sakitnya benar-benar tidak bisa bangkit lagi, misalnya tidak bisa untuk berjalan dan sebagainya. Pokoknya diperkirakan saja, kira-kira sakit ini masih mungkin tidak saya masuk ke halaqah begitu. Jadi jangan sakit sedikit ke halaqah gitu, sakit sedikit tidak masuk ke kelas dan sebagainya. Itu juga bisa mengganggu proses belajar mengajarnya di pesantren. Kemudian yang selanjutnya melakukan hal kesia-siaan. Ya sama ya, mungkin seperti tadi yang main-main gitu. Misal mungkin main kertas aja, misal lempar-lemparan kertas apa gitu kan, lagi halaqah. Pokoknya hal-hal yang sia-sia lah, yang sebenarnya tidak perlu lah dilakukan. Selanjutnya, tidak disiplin waktu. Misal halaqah dimulai jam 8, ini dia datang jam 8 lebih berapa menit pun, pokoknya itu sebenarnya tidak disiplin waktu ya. Hatta lebih 1 detik pun tidak disiplin sebenarnya. Jam 8 lebih 1 detik, apalagi lebih 1 menit, lebih 5 menit, 10 menit, lebih setengah jam itu kadang ada gitu. Ada yang alasannya saya ke toilet dulu, saya ke mana dulu kayak gitu ya. Intinya walau alam, mungkin karena lagi tidak mood untuk ikut belajar gitu. Walau alam. Nah, yang terakhir adalah yang ini juga, ini soal adab ya, meninggalkan halaqah sebelum waktunya selesai gitu kan. Jadi misal halaqah beres jam 6 kurang seperempat misalnya kalau pagi, jam 6 udah pulang duluan misalnya. Mungkin diakal-akalin ingin ke toilet dulu misalnya,
Ustaz izin ke toilet, padahal misalnya pulang duluan. Ustaz mau ke padahal misalnya pergi kayak gitu. Nah ini tidak boleh. Ini soal adab buruk adab, karena ini bisa mempengaruhi loh hasil belajarnya. Bisa jadi tidak berkah misalnya ilmunya, bisa jadi hafalannya sulit masuk, bisa jadi hafalan yang sudah pernah disetorkan lupa lagi, ataupun ketika murojaah sulit untuk diingat. Bisa jadi itu adalah salah satu hasil dari melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan saat halaqah ya. Kita ulangi, yang pertama tadi ada kita itu jangan melamun lagi halaqah, kemudian jangan ngobrol dengan teman, jangan main-main, usahakan jangan sampai ngantuk berat ya. Kemudian tidak hadir ya, baik itu sakit, izin, ataupun apalagi alfa ya, sakit dan izin yang memungkinkan seharusnya masih bisa untuk halaqah. Kemudian yang selanjutnya melakukan hal kesia-siaan, tidak disiplin waktu, dan terakhir meninggalkan halaqah sebelum waktunya selesai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keistiqomahan untuk belajar lebih rajin lagi, lebih giat lagi, dan semoga Allah memberikan pertolongan agar kita bisa istiqomah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.